Pada 1 Juni, Ukraina menyerang 4 pangkalan militer Rusia dalam sehari. Dengan kerugian di pihak Rusia, hancurnya beberapa pesawat pembom strategis Rusia. 4 pangkalan yang diserang, Olenya Airbase di Murmansk, Belaya Airbase di Irkutsk, Ivanovo Airbase di Ivanovo, Diaghilevo Airbase di Ryazan. Dinas Keamanan Ukraina (SBU) diduga telah melakukan serangan pesawat tak berawak massal di lapangan udara Rusia pada tanggal 1 Juni. Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya di SBU, media Ukraina mengklaim bahwa lebih dari 40 pesawat pembom strategis Rusia telah diserang di wilayah yang dianggap sangat dalam. Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya di SBU, media Ukraina mengklaim bahwa lebih dari 40 pesawat pembom strategis Rusia telah diserang di wilayah yang dianggap sangat dalam. Namun jumlah ini masih perlu diverifikasi. Video yang disediakan oleh sumber tersebut menunjukkan apa yang tampak seperti deretan pesawat pembom berat terbakar di lokasi yang dirahasiakan. Menurut media Ukraina yang melaporkan serangan tersebut, operasi yang dijuluki Web Spider Pavutina menargetkan 4 lapangan udara. Diaghilevo di wilayah Ryazan, Ivanovo di wilayah Ivanovo, pangkalan udara Belaya di wilayah Irkutsk Rusia yang terletak di tenggara Siberia, lebih dari 4.000 km di timur garis depan, dan pangkalan udara Olenya di wilayah Murmansk Rusia sekitar 2.000 km dari perbatasan Ukraina. Dari laporan lapangan dan video yang beredar, operasi ini dilakukan dengan cara menerbangkan drone FPV dari truk, di mana truk tersebut diparkir terletak tidak jauh dari pangkalan udara Belaya, Irkutsk. Namun, dari sumber visual yang didapat, pangkalan di Murmansk dan Irkutsk yang sejauh ini dapat diverifikasi. Serangan ini sangat terkoordinasi, menyerang 4 pangkalan militer dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu di Belaya Airbase, Irkutsk, sekitar 4.000 km, dan pangkalan Murmansk di Oblast. Serangan ini sangat jauh dari garis depan Ukraina, sekitar 1.800 km dari perbatasan utara Ukraina. Dilaporkan drone FPV diterbangkan dekat pangkalan melalui truk yang berisi FPV, di mana FPV diprogram otomatis terbang ketika atap kontainer truk terbuka. SBU melalui postingannya yang telah mengumumkan bertanggung jawab atas serangan terbesar yang paling merugikan selama 3 tahun perang di Ukraina. Menurut sumber di SBU, operasi ini telah diatur dan direncanakan selama 18 bulan. SBU Ukraina menghabiskan lebih dari 18 bulan merencanakan operasi ini. Zelensky secara pribadi mengawasi misi tersebut dengan kepala SBU, Vasil Maliuk, memimpin pelaksanaannya. Sumber-sumber mengatakan logistik yang rumit melibatkan penyelundupan pesawat nirawak FPV dan kabin kayu yang bergerak ke Rusia. Pesawat nirawak tersebut disembunyikan di bawah atap truk yang dikendalikan dari jarak jauh. Saat dipicu, atap terbuka dan pesawat nirawak kamikaze diluncurkan ke arah pesawat pembom Rusia. Ini adalah contoh drone khusus yang digunakan setelah diprogram dengan AI untuk mengenali targetnya. Serangan drone Ukraina yang dikonfirmasi sejauh ini sampai video ini dibuat, yaitu 5 pembom strategis Tu-95MS, 4 di Olenya dan 1 di Belaya. 2 pembom strategis Tu-22M3, keduanya di Belaya. Kemudian 1 pesawat kargo AN-12 di Olenya. Ada laporan yang belum dikonfirmasi tentang 2 Tu-160 yang juga terkena tembakan, dan ada rekaman setidaknya 2 kebakaran lagi di pangkalan udara Belaya. Namun sumber kebakaran ini belum dipastikan. Lalu ada ledakan yang dilaporkan di pangkalan udara Diaghilev dan Ivanovo Severny. Jumlah yang terkonfirmasi ini hampir pasti akan bertambah lebih lanjut. Serangan ini terjadi sehari sebelum pelaksanaan perundingan di Istanbul, Turki antara Rusia dan Ukraina. Salah satu truk yang membawa pesawat tak berawak Ukraina tidak mencapai tujuannya di Amur Oblast. Dalam video kedua, seorang pria memasuki kontainer yang identik dengan yang terlihat di Oblast Irkutsk. Beberapa saat kemudian sebuah ledakan terjadi. Kejadian ini menggarisbawahi peran intelijen serta pelaksanaan di lapangan yang sangat rumit, di mana keberhasilan operasi menjadi keuntungan besar di medan pertempuran maupun di meja perundingan. Ukraina dengan keterbatasan militernya dapat melakukan serangan jauh di dalam wilayah Rusia yang juga target strategis dengan sangat efektif. Tentu ini akan sedikit banyak melemahkan kemampuan pesawat pembom strategis Rusia.
Hal ini juga tentu menggarisbawahi kerentanan di wilayah Federasi Rusia terhadap infiltrasi dan operasi sabotase, di mana bisa dikatakan kontraintelijen Rusia perlu dipertanyakan dalam kasus ini. Di meja perundingan sendiri tentunya psikologis delegasi Ukraina akan terangkat dengan adanya serangan tersebut. Pembaruan berita akan disampaikan di video selanjutnya.